Halo sahabat semuanya, kapan Anda terakhir kali berbahagia? Dan siapakah di antara kita yang paling bahagia? Apakah kita yang memiliki kesuksesan yang lebih banyak? Atau Anda yang memiliki uang yang lebih banyak? Ternyata bukan. Orang yang paling berbahagia bukan orang yang paling memiliki, tetapi orang yang mampu mensyukuri. Mari kita membuka Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8 tentang apa dan bagaimana bahagia. Kita buka dan kita awali dengan berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Inilah Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, Mazmur 119 dan keseluruhan Mazmur dibuka dengan kata pertama, berbahagialah. Mengapa dibuka Mazmur ini dan Mazmur 119 ini dengan kata berbahagia? Supaya Anda, saya, dan kita semua, apapun beban, apapun pergumulan, apapun kesulitan hidup yang saat ini sedang kita jalani, kita hadapi, jangan lupa bahagia, dan mari sesegera mungkin kita mengarahkan hati kita pada kebahagiaan, sehingga apapun yang sedang menimpa kita, kita memutuskan untuk berani bahagia, belajar berbahagia di tengah-tengah apapun kesulitan-kesulitan yang menimpa kita. Kalau dihitung-hitung, Mazmur 119 inilah Mazmur terpanjang dalam Perjanjian Lama. Dan sejumlah peneliti menyebut bahwa Mazmur 119 ini adalah Mazmur tengah-tengah dari keseluruhan kitab suci ketika dibaca ke depan dan dibaca ke belakang. Dan kalau kita lihat isi dari Mazmur 119 ini, dia bisa dibagi dalam 22 bagian yang masing-masing dipimpin tiap bagian oleh huruf-huruf Ibrani. Katakanlah ayat 1 sampai 8 itu dipimpin oleh setiap ayatnya, setiap katanya dibuka dengan alef. 8 ayat kemudian dibuka dengan bet. 8 ayat kemudian dibuka dengan gimel. Sehingga seolah-olah Mazmur 119 ini sedang menyebut inilah ABCD-nya kehidupan. Kalau mau hidup lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih bersukacita, inilah ABCD-nya. Dan ABCD yang disebut itu dimulai dengan kata berbahagialah. Mungkin Anda punya masalah, Anda punya beban, Anda punya pergumulan sehingga Anda kurang bahagia hari ini, kurang bahagia kemarin. Tetapi di sini kita belajar bagaimana kita berbahagia. Walau dari berbagai terjemahan, berbahagia itu sama dengan kata yang disebut diberkati. Seperti apa hidup yang diberkati? Seperti apa hidup yang berbahagia itu? Pertama-tama mari kita lihat dari ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahagia mulai dari kepatuhan, bukan dari kebebasan, bukan dari pemberontakan. Bahagia dimulai dari kepatuhan. Bahwa sejumlah berkat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kuncinya adalah kepatuhan.
maka orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh digambarkan berpotensi untuk memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan tidak bercela? Apa yang dimaksud dengan kata tidak bercela di sini? Arti yang lebih sederhana adalah tidak pura-pura. Tidak ada kemunafikan dalam dirinya. Maka kalau mau bahagia, bahagialah. Jangan pura-pura bahagia. Kemunafikan, kepura-puraan tidak searah, sejalan dengan kebahagiaan. Tetapi pertanyaannya, banyak orang berusaha menghindarkan kesengsaraan, keluar dari penderitaan, tapi dia lupa bahwa sejumlah penderitaan adalah keturunan dari keberdosaan. Maka kunci kita untuk tidak jatuh pada kesengsaraan, jauhi dosa. Patuh pada Allah. Tapi pertanyaannya bagaimana bisa patuh? Ini kan tidak mudah. Bagaimana kita bisa jauh dari kepura-puraan? Hidup ini kan penuh sandiwara, kata orang. Tapi mari kita lihat. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, itu negatifnya, tetapi yang positifnya disebut yang hidup menurut Taurat Tuhan. Maka kunci kebahagiaan yang pertama adalah dibesarkan dengan dan di sekitar firman Tuhan. Dibesarkan di sekitar Taurat Tuhan, di sekitar kehendak Tuhan, dibesarkan dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Itulah awal dari kebahagiaan. Tentu kalau kita patuh. Jadi mulai dari kepatuhan yang dibesarkan dalam tuntunan, perintah, Taurat, kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kita lihat yang kedua, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Hal kedua, selain dari mulai dari kepatuhan, yang kedua, berpeganglah pada perintah-perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa berpegang? Ibu bapak, kalau bicara pegangan, kita butuh cengkeraman yang kuat. Maka kita tidak bisa berpegang kalau cengkeraman kita lemah. Lama-lama kita lepas, lama-lama keropos. Maka ayat 2 ini memberi jawabannya sekaligus. Tetapi disebut yang mencari dia dengan segenap hati. Cengkeraman kita kuat, pegangan kita kuat kalau apa? Kita dekat dengan Tuhan. Disebut di sini mencari dia dengan segenap hati. Kita tidak bisa berpegang teguh kalau kita nggak cinta, kalau kita nggak percaya, kalau kita nggak suka. Maka mempercaya dia, berpegang pada dia itu sejalan. Maka berpegang pada dia itu mulai dari kita percaya pada dia, kita menyukai dia dan mencintai dia. Itulah kunci kebahagiaan yang kedua. Sekarang kita lihat yang disebut bagaimana ini bisa berlangsung. Disebut di sini, orang-orang ini selalu rindu dekat dengan Tuhan. Dijelaskan informasi berikutnya di ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan. Jadi orang yang segenap hati dengan Tuhan, maka orang Batak bilang pasu-pasu nagodang ima roha, ya. Hati yang gembira, hati yang senang itu. Hati yang disebut dekat dengan Tuhan ini ternyata ciri-cirinya tidak melakukan kejahatan. Jadi tidak ada celah dalam melakukan sekecil apapun kejahatan. Tidak ada kompromi. Bahkan diberi rincian yang lebih dalam di ayat 3, tetapi yang hidup menurut, ini kata menarik, jalan-jalan, bukan hanya jalan raya, tapi juga jalan-jalan kecil. Artinya orang yang selalu dekat dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, orang ini tidak hanya berjalan benar di jalan raya, tapi juga selamat di jalan-jalan yang kecil. Dia bebas dari dosa, termasuk jalan-jalan kecil, artinya kelalaian, tersandung sikit-sikit, tersenggol dan yang lain-lainnya. Dia benar-benar terbebas dari situ. Sehingga di sini kita belajar bahwa kebahagiaan orang benar bukan seperti kesalehan pasif. Di sini kita belajar kebahagiaan itu bukan ketika kita pasif, tetapi ketika kita aktif.
Aktif dalam arti terus-menerus berbuat kebaikan. Karena apa? Satu-satunya cara yang paling efektif menghentikan dan melawan dan menghindari kejahatan adalah apa? Melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Itulah hal kedua yang bisa kita pelajari dari Mazmur 119 ini. Tapi Bu Bapak mungkin dari tadi mungkin sadar, kalau kita patuh pada Dia, berpegang pada Dia, dekat dengan Dia, rindu pada Dia, apakah sudah selesai? Belum. Harus ada yang ketiga. Ayat 5. Tiba-tiba pemazmur ini berdoa. Inilah doanya. Jadi ketika dikatakan berbahagialah, berbahagialah, tiba-tiba ada doa di ayat 5. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Doanya kemudian, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Maka jalan ketiga kita bahagia adalah jalan doa. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan kita menemukan kebahagiaan kita adalah dengan jalan doa. Apa itu? Kalau kita lihat dari ayat 5 ini, dia meminta Allah, pemazmur ini meminta Allah untuk mengerjakannya bagi dia. Kita butuh Allah itu membelokkan langkah kita. Karena jujur, kita tidak mampu sepenuh-penuhnya bebas dari dosa, bebas dari kejahatan, dari kepura-puraan, kalau kita tidak benar-benar bergantung pada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membelokkan langkah kita, mengarahkan ke jalan yang benar, selama-lamanya kita akan tersesat. Maka kebahagiaan yang sejati itu mulai ditemukan ketika kita benar-benar hidup dalam doa. Doa yang bagaimana? Ayat 7 menyebut doa yang berisi pujian. Sehingga ketika orang berdoa dan saat dia berdoa itu memuji Tuhan, dia sungguh-sungguh berdoa dan lalu dia memuji Tuhan, sebenarnya kebahagiaan sudah datang. Maka kunci ketiga adalah doa dengan pujian. Itulah puncak dari perjalanan kita menelusuri kebahagiaan dan menemukannya dalam kehidupan kita. Sehingga kebahagiaan itu bukan mimpi. Kebahagiaan itu bukan hanya di sinetron dan di cerita-cerita dan di film-film atau di medsos. Kebahagiaan bukan mimpi. Kebahagiaan itu pasti ketika kita mulai dengan doa dan puji-pujian kita. Tapi memuji tidak cukup. Doa dengan pujian dilanjutkan ayat 8. Doa dengan aku berpegang pada ketetapan-ketetapan. Ketika kita memuji Allah, kita sekaligus menjaga segala ketetapan Allah, kehendak Allah, tujuan Allah, rancangan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga aku memuji dan aku menjaga itu disatu padankan. Maka dari situlah kita bisa belajar seperti Petrus yang berkata, meski aku mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan meninggalkan. Maka kebahagiaan terindah ketika kita satu dengan Dia. Kita bertumbuh di sekitar Dia. Kita rindu selalu berjumpa dengan Dia, bersama dengan Dia. Dan yang ketiga, kita selalu dengan doa pujian bersama-sama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih telah menyusun kembali kebahagiaan kami. Terima kasih sudah mengingatkan kami dalam menjalani hari-hari kami, dalam kehidupan kami di Minggu Seksagesima ini, dengan kata pertama, berbahagialah. Mungkin kami sudah terlalu banyak berlelah. Mungkin kami sudah kelamaan berkeluh kesah dan bahkan berputus asa. Kami sudah lama
lupa dengan bahagia. Karena saking begitu berat dan serunya pertarungan dalam kehidupan ini. Tetapi hari ini, saat ini Tuhan, terima kasih. Kau menyusun kembali bagaimana supaya kami bahagia. Mulai dari kepatuhan kami. Mulai dari cengkeraman kami yang kuat berpegang pada perintah-Mu. Sampai kepada doa dan puji-pujian kami. Disitulah kebahagiaan berkat dari Tuhan mengalir di segenap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, terima kasih yang telah membahagiakan kami. Bukan dari ketika kami memiliki, tetapi ketika kami menuruti, mematuhi segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ketika firman ini kami pegang teguh dan kuat. Dengan Roh-Mu yang kudus, firman ini akan melayani kami dan membahagiakan hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin.